Shalom, selamat pagi saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara. Kita baca dan mendengarkan renungan firman Tuhan saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, riwayat Abram, bapa segala orang beriman. Silsilah keluarga Abram. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Kejadian 11 ayat 27. Kita sudah mendengarkan nama Lot saudara. Dari perjalanan kitab Kejadian 11 ayat 27 jelas disebutkan bahwa Lot adalah keponakan Abram. Tuhan meminta Abram pergi meninggalkan kampung halamannya. Suatu perintah yang sangat berat. Tidak mudah melakukannya saudara. Bagaimana tidak? Tiba-tiba Tuhan meminta Abram meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, bahkan sanak saudaranya. Dan yang lebih berat lagi adalah Tuhan tidak memberitahukan kepada Abram kemana ia harus pergi saudara. Apa tujuan meminta ia pergi ke tempat yang tidak jelas? Apa tujuan Tuhan meminta ia pergi ke tempat yang tidak jelas saudara? Informasi yang didapatkannya dari Tuhan hanya sebatas ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi pertanyaannya kemana? Ada apa di sana? Apa yang ia kerjakan di sana? Siapa yang harus ditemui di sana? Semua serba gelap. Saudara, berat sekali perintah Tuhan kepada Abraham. Meninggalkan rumah di mana ia lahir, tumbuh dan besar tanpa tujuan yang jelas bukanlah perkara gampang, saudara. Berpisah dengan sanak saudara dan teman-teman yang selama ini juga sangat berat, saudara. Berpisah memang selalu menimbulkan kesedihan. Sehingga ada orang mengarang lagu dengan lirik, mengapa kita harus pergi, mengapa kita harus berpisah. Bahkan lebih sentimental berujar, bukan perpisahan yang kusesali, tetapi pertemuan. Saudara kasih Tuhan, apakah Abram ragu dan bimbang dengan perintah Tuhan? Tidak ada sedikit pun Alkitab mencatat Abram bertanya jawab dengan Tuhan. Abram sepenuhnya menerima amanat Tuhan dan melaksanakannya dengan segera. Saudara, Abram juga tidak meminta waktu untuk berpikir dan mempertimbangkannya. Tidak sama sekali, saudara. Tuhan tidak pernah berfirman tanpa janji. Walaupun Tuhan masih merahasiakan tempat yang harus dituju, tetapi Tuhan bukanlah Allah yang sembarangan. Tuhan tidak pernah merancang masa depan orang yang dikasihinya tanpa janji yang pasti. Begitu juga kepada Abram. Tujuan memang Tuhan masih merahasiakannya, tetapi janji tidak pernah disembunyikan seperti yang terjadi dalam perjalanan hidup Abram, saudara. Kejadian 12 ayat 2 mencatat, aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Janji berkat yang spektakuler amat sangat luar biasa. Tuhan memang tidak pernah menggampangkan masa depan orang yang dikasihinya. Tuhan merancang begitu detail, terinci dan lengkap, saudara. Memang tidak semua dibuka kepada kita. Tuhan ingin supaya kita menaruh kepercayaan yang teguh dan kokoh kepadanya. Tuhan ingin kita seperti Abram, percaya dan berserah sepenuhnya. Saudara, catatan janjinya. Inilah janji Tuhan buat kita, permata hatinya. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia ayat 29 ayat 11.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maukah kita mentaati perintah Tuhan? Apapun itu, lihat Abraham. Ia segera berkemas, menyiapkan segala sesuatu, pergi ke tempat yang belum jelas. Yang Abraham pegang hanya janji Tuhan. Itulah modal satu-satunya, saudara. Ia yakin Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Ia yakin bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan pasti telah mempersiapkan segala sesuatu. Kemana Tuhan meminta Anda melangkah? Jika saja Anda peka, Tuhan pernah meminta Anda melangkah. Coba ingat baik-baik setelah Anda membaca, atau setelah Anda mendengarkan renungan, atau kapanpun, dimanapun, dan apa yang Tuhan minta dari Anda, saudara. Jika belum jelas, kini waktunya kita bertanya kepadanya, apa yang harus saya lakukan? Usaha apa yang harus saya kerjakan? Di mana saya harus bekerja? Jika saudara bertanya kepadanya, maka Tuhan pasti menjawab. Seperti firman-Nya yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Abraham mendapat janji Tuhan yang dahsyat. Mengapa saudara tidak? Demikian renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali esok hari dalam saluran ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.